Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-12, pembahasan yang ke-12. Qala al-muallifu rahimahullah ma'rakatut tauhidi wasyirki, perang antara tauhid dengan syirik. Beliau mengatakan inna ma'rakatat tauhid, sesungguhnya peperangan antara tauhid ma'asyirki dengan kesyirikan, qadimatun, itu sudah lama, semenjak dahulu kala. Mundu zamanir rasuli Nuhin alaihi salam, semenjak zamannya Rasul Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh alaihi salam itu juga seorang Rasul. Semenjak zaman beliau telah terjadi perang antara tauhid dengan syirik. Hinama da'a qaumahu ila ibadatillahi wahdah, ketika beliau berdakwah kepada kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata, wa tarki ibadatil asnam, dan meninggalkan ibadah terhadap berhala. Wa baqiya fihim alfu sanatin illa khamsina aman, dan itu berlangsung di antara mereka selama 1000 tahun kurang 50. Berarti berapa? 950 tahun. Jadi usia manusia di zaman dahulu itu panjang. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada umatnya kurang lebih selama 950 tahun. Wa huwa yad'uuhum lit-tauhid, dan beliau berdakwah kepada mereka untuk bertauhid. Fakana radduhum kama dzakara al-Qur'anu, maka balasan mereka, tanggapan mereka atas dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam sebagaimana Al-Qur'an menyebutkan, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adhallu katsira. Mereka mengatakan, janganlah kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. Siapa di sini? Kaumnya Nabi Nuh berkata kepada sesama mereka. Mereka saling menasihati, saling menyeru. Artinya kita jangan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita. Janganlah kalian tinggalkan Wad, demikian pula Suwa', demikian pula Yaghuth, kemudian Ya'uq dan Nasr. Ada 5 nama yang disebutkan oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam agar mereka ini jangan ditinggalkan.
wa qad adallu katsira, dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak sekali. Rawal Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiri hadhil ayati, tentang tafsir ayat ini, yaitu surat Nuh ayat yang ke-23 24. Qala, Ibnu Abbas berkata, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Mereka ini adalah nama-nama orang-orang saleh pada kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Ada Waddan wala Suwa'an wala Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra. Ada 5 nama. Mereka ini awalnya adalah nama orang-orang saleh pada kaum Nabi Nuh. Falamma halaka ulaik, maka tatkala mereka meninggal dunia, 5 orang saleh ini meninggal dunia, auha syaitanu ila qaumihim, setan membisikkan kepada kaum mereka, itu kepada kaumnya Nabi Nuh, kaumnya 5 orang saleh tadi, aninsibu ila majalisihimul lati kanu yajlisuna fiha ansaba. Ya. Jadi buatlah patung di tempat majelis-majelis yang mereka biasa duduk bersama. Wasammuhum bi asmaihim, lalu namai patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka. Fafa'alu, maka kaumnya Nabi Nuh tersebut pun melakukannya. Walam tu'bad, meskipun saat itu patung tersebut belum disembah. Jadi fungsinya untuk apa? Untuk memotivasi. Di sini ada patungnya orang saleh, hendaknya kita termotivasi juga untuk menjadi orang saleh. Ya. Jadi orang saleh sudah meninggal dunia, sudah meninggalkan mereka, tetapi patung mereka yang juga dinamai dengan nama mereka itu senantiasa menyertai majelis-majelis mereka. Untuk apa? Untuk mengingat Allah, agar mereka termotivasi untuk beribadah. Hatta idza halaka ulaik, hingga kaum tersebut, generasi tersebut meninggal dunia. Wa nusiyal ilmu, lalu ilmu itu dilupakan, ubidat, maka patung-patung tersebut akhirnya disembah. Ay al-ahjar wal ansabul lati hiya tamathil, yaitu batu kemudian patung yang merupakan bentuk dari orang-orang soleh yang telah mati tersebut. Nah, jadi yang dimaksud oleh Al-Quran yang membicarakan tentang respon kaumnya Nabi Nuh, wala tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Itu artinya jangan tinggalkan patung-patung yang ada di tempat-tempat majelis kalian. Sedangkan Nabi Nuh alaihissalam justru berdakwah agar mereka menjauhi patung-patung tersebut yang disembah selain Allah. Jadi ini ketika zaman orang-orang saleh tadi sudah meninggal dunia. Pada generasi pertama, patung-patung tersebut dibuat untuk memotivasi, untuk mengingat Allah, agar mereka taat kepada Allah, agar mereka teringat dengan jasa orang-orang saleh. Namun setelah generasi ini sirna, berganti generasi baru yang mereka tidak tahu ilmu, sehingga patung-patung yang awalnya hanya sebagai penyemangat pada akhirnya disembah. Nah, ini
peperangan awal antara tauhid dengan syirik. Thaniyan, yang kedua, thumma ja'a ar-rusulu ba'da Nuhin yad'una qaumahum ila ibadatillahi wahdah. Kemudian datang rasul-rasul setelah Nabi Nuh alaihissalam yang menyeru kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Wa tarki ma ya'buduna min dunihi minal alihah, untuk meninggalkan apa-apa yang mereka sembah selain Allah dari Tuhan-Tuhan, allati la tastahiqqul ibadata, yang tidak berhak untuk diibadahi. Fasma' ilal Qur'an, dengarkanlah Al-Qur'an. Wa huwa yuhadditsuka anhum, Al-Qur'an menceritakan kepadamu tentang mereka. Fayaqul, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-65, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Dan kepada kaum 'Ad ada saudara mereka Nabi Hud yang diutus. Nabi Hud berkata, wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan sesembahan selainnya. Apakah kalian tidak mau bertakwa? Ya. Jadi Nabi Hud berdakwah kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah, agar mereka bertakwa, menunjukkan di situ ada pertentangan antara tauhid dan syirik. Karena kaumnya berbuat syirik, maka Nabi Hud alaihissalam berdakwah kepada mereka kepada tauhid. Demikian pula Allah berfirman di dalam surat Hud ayat ke-61, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Thamud Allah mengutus saudara mereka Nabi Saleh. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, beribadalah hanya kepada Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan sesembahan selainnya. Lagi-lagi dakwahnya sama. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Menunjukkan pada kaum Thamud juga terdapat kesyirikan. Ada pertentangan antara tauhid dan syirik. Demikian pula di dalam surat Hud ayat ke-84 Allah berfirman, wa ila madyana akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada Madyan, kepada kaum Madyan Allah mengutus saudara mereka Nabi Syu'aib. Nabi Syu'aib berkata, wahai kaumku, beribadalah kalian hanya kepada Allah, tidak ada bagi kalian Tuhan sesembahan selainnya. Sama persis redaksi seruan dari Nabi Syu'aib kepada kaumnya dengan Nabi Saleh dan Nabi Hud alaihim assalam. Dan juga Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Az-Zukhruf ayat ke-26-27. Allah berfirman, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Jadi ada pertentangan antara akidahnya Nabi Ibrahim dengan akidah ayah dan kaumnya. Ya, Nabi Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan yang ada pada ayah dan kaumnya.
Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah kecuali kepada Tuhan yang telah menciptakanku, karena sesungguhnya ialah yang akan memberi petunjuk padaku, kecuali hanya Allah. Ya. Nah, jadi para nabi setelah Nabi Nuh alaihissalam itu juga mendapatkan penentangan dari kaumnya ketika dakwah tauhid itu diseru kepada mereka. Nah, ini sesuai dengan pembahasan kita, peperangan antara tauhid dan syirik. Jadi ada pertentangan antara tauhid dan syirik karena keduanya memang tidak bisa bersatu, tidak bisa bergabung. Ibarat air dan minyak, kan gitu kata orang-orang. Air dan minyak tidak akan pernah bersatu. Ya, demikian pula dengan tauhid dan syirik. Wa kana raddul musyrikin, kemudian balasan orang-orang musyrik ala jami'il anbiya'i, kepada seluruh para nabi yang tadi berdakwah kepada tauhid, ya, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim dan nabi yang lainnya. Balasan mereka apa? Bil mu'aradati wal istinkari lima ja'u bih, yaitu menentang dan mengingkari apa yang mereka bawa. Jadi para nabi membawa dakwah tauhid, maka kaumnya menolak, mengingkari dan menentang. Wa muharabatihim, bahkan memerangi mereka, bikulli ma yastati'una min quwwah, dengan segenap apa yang mereka mampu berupa kekuatan. Jadi menolak, menentang dan memerangi. Ya. Jadi para nabi ketika diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada tauhid, maka kaumnya memerangi. Disitulah perseteruan dan peperangan antara tauhid dan syirik. Salisan, yang ketiga, wa hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi kana ma'rufan indal arabi qabla al-bi'tsati bis-sadiqil amin, yang telah dikenal pada bangsa Arab sebelum beliau diutus dengan julukan as-sadiq, jujur, al-amin, yang terpercaya, yang amanah. Ya. Lamma da'ahum ila ibadatillahi wa tauhidihi, tapi ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru kaumnya untuk beribadah kepada Allah dan mentauhidkannya, wa tarki ma kana ya'budu aba'uhum, ketika Nabi berdakwah agar kaumnya meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang mereka, nasu sidqahu wa amanatahu, maka mereka melupakan kejujuran dan amanah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hal yang ma'ruf di dalam sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulunya beliau dipuji sebagai seorang yang amin, amanah, jujur dan terpercaya. Namun setelah beliau berdakwah kepada tauhid, mereka pun memusuhinya dengan menggelari apa? Wa qalu sahirun kadzdzab. Ini mereka mengatakan Muhammad itu adalah tukang sihir dan pendusta. Padahal dulunya mereka mengakui dan sepakat bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jujur dan terpercaya. Sekarang tukang sihir dan pendusta. Wa hadzal Qur'anu yahki raddahum fayaqul, dan inilah Al-Qur'an mengisahkan tentang balasan mereka kepada Nabi kita. Allah berfirman, wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab.
Dalam surat Sad ayat keempat dan kelima Allah berfirman, dan mereka yaitu orang-orang kafir merasa heran ketika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Yang dimaksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari bangsa manusia, dari bangsa Arab, dari kaum mereka sendiri. Ya. Maka mereka heran ada seorang pemberi peringatan dari golongan mereka untuk meninggalkan sesembahan mereka. Lantas mereka orang-orang kafir tersebut mengatakan, hadza sahirun kadzdzab. Ini adalah seorang penyihir lagi pendusta. Aj'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah ia hendak menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi satu saja? Ini sesungguhnya adalah hal yang aneh, mengherankan. Ya. Ini balasan dari orang-orang Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara apa? Nabi berdakwah kepada tauhid. Nabi dituduh dengan tuduhan yang keji, penyihir dan pendusta. Allah juga berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat ke-52 dan 53. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun. Yang artinya demikianlah tidaklah datang kepada orang-orang sebelum mereka dari seorang rasul pun melainkan mereka akan mengatakan penyihir atau orang gila. Apakah mereka saling berwasiat dengannya? Bahkan mereka adalah kaum yang melampaui batas. Nah, bahkan di dalam ayat ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah mengisyaratkan bahwa bukan hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang dituduh dengan penyihir, pendusta, orang gila dan yang semisalnya. Bahkan setiap nabi dan rasul yang berdakwah kepada umatnya untuk bertauhid, maka mereka akan digelari oleh kaumnya sendiri dengan gelar keji seperti ini: tukang sihir, gila, pendusta. Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah mereka itu saling berwasiat? Artinya kaum-kaum para nabi tersebut apakah turun-temurun mewasiatkan hal ini? Sebenarnya tentu tidak, karena masing-masing dari kaum-kaum tersebut ya bisa kita katakan tidak berhubungan dengan kaum setelahnya. Tetapi karena memang sudah menjadi sunnatullah, ketetapan Allah, setiap kaum yang mereka terjerumus ke dalam kesyirikan, ketika diingatkan oleh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, mereka pasti membencinya dan menggelari dengan tuduhan-tuduhan yang batil. Jadi bukan karena mereka berwasiat nanti kalau ada nabi yang diutus lagi berdakwah kepada tauhid, kalian bilang nabi itu penyihir, pendusta ya. Jadi turun-temurun berwasiat. Nampaknya bukan seperti itu. Tapi karena memang sudah menjadi ketetapan Allah, setiap kaum yang diutus para nabi untuk berdakwah kepada tauhid, secara otomatis mereka akan membenci para nabi tersebut dan menggelari dengan gelar-gelar yang buruk. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dakwahnya para nabi dan rasul akan senantiasa mengalami penentangan. Dan para ulama kita mengambil kesimpulan. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya innal ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi.
Fa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Maka sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, warathul ilma, tetapi mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, maka barang siapa yang mengambil bagian ilmu tersebut, dia telah mengambil bagian warisan yang banyak. Nah, para ulama adalah pewaris para nabi. Maka para ulama yang betul-betul mengambil ilmu yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pasti akan mendapatkan penentangan yang sama. Jadi sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala semenjak dahulu kala, siapapun yang berdakwah kepada tauhid pasti akan dimusuhi. Ya, para nabi, para rasul, para ulama, turun temurun mereka yang mengikuti jejaknya para nabi dan rasul mendakwahkan kepada tauhid, mereka akan senantiasa mendapatkan penentangan. Ya. Nah ini. Demikian pula julukan-julukan yang batil. Apakah ini kalau kita melihat kilas balik di zaman sekarang, orang-orang yang menentang dakwah tauhid yang disampaikan oleh para ulama kita, para asatidzah kita, berdasarkan ayat ini, apakah mereka itu mendapatkan wasiat dari pendahulu mereka? Nanti kalian kalau didatangi ustadz yang mendakwahkan tauhid, tuduh dia dengan tuduhan macam-macam. Ya. Jadi para penentang dakwah tauhid di zaman sekarang misalkan, apakah mendapatkan wasiat dari Abu Jahal, Abu Lahab? Ada wasiat dari Abu Lahab, kalau nanti datang seorang yang berdakwah kepada tauhid, maka tuduh dia dengan tuduhan-tuduhan yang keji, sebagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituduh dengan tuduhan yang keji. Enggak ada wasiat dari para tokoh-tokoh jahiliyah, ya enggak ada sampai ke sebagian kita yang memusuhi dakwah tauhid. Tapi mengapa mereka menjuluki kita, menjuluki para ulama dan para ustadz yang berdakwah kepada tauhid dengan tuduhan-tuduhan yang keji? Ya karena memang sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah. Pokoknya orang yang benci dengan dakwah tauhid, maka pasti dia akan menuduh dengan tuduhan keji siapa yang berdakwah kepada tauhid, tanpa janjian dengan para pendahulu mereka. Gak perlu wasiat, ya. Dan tidak menutup kemungkinan nanti di zaman berikutnya, ketika ada ustadz, ketika ada dai, ketika ada ulama yang menyuruh kepada kaumnya, kepada masyarakatnya untuk berdakwah kepada tauhid, juga akan mengalami hal yang sama. Sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam, ya, ini kalau bisa kita katakan warisan tanpa warisan, ya, apa itu ya? Jadi ini adalah hal turun temurun yang sudah menjadi ketetapan Allah, tapi tidak perlu untuk diwariskan, diwasiatkan, otomatis sudah. Jadi nggak perlu dijaga, ya. Jaga wasiat ini apa? Kalau datang seorang penyeru yang mengajak beribadahnya kepada Allah, tuduh dia penyihir, tuduh dia pendusta, tuduh dia membuat aliran baru, tuduh dia Wahabi, gitu ya. Intinya kan sama, tuduhan agar manusia menjauh dari ajakannya. Kalau Nabi dituduh pendusta, penyihir, ya. Kalau sekarang apa? Banyak, mungkin beda gelar tapi hakikatnya sama, membuat orang agar jauh dari dakwah tauhid, membuat orang agar lari dari dakwah tauhid, kan gitu tujuannya. Nabi SAW dituduh dengan pendusta, penyihir, orang gila, supaya orang itu nggak dengar ucapannya Nabi kita Muhammad. Demikian pula ketika sebagian kalangan menuduh
orang yang berdakwah kepada tauhid dengan Wahabi, yaitu kelompok menyimpang, madhab baru di dalam Islam. Nah, orang awam akan merasa, wah ini berarti ajaran baru, ajaran sesat, hendaknya kita menjauhinya. Nah, tujuannya kan gitu ya. Jadi sudah menjadi sunnatullah adanya peperangan antara tauhid dan syirik. Taib. Nah ini rabi'an yang keempat. Sebelumnya, setelah membawakan dalil-dalil tersebut, Syekh Muhammad bin Jamil Zainu mengatakan, hadza mauqifur rusuli jami'an minad da'wati ila tauhid. Ini adalah sikap para rasul seluruhnya, yaitu berupa dakwah kepada tauhid. Wa hadza huwa mauqifu aqwamihim al-mukadzibin al-muftarin. Demikian pula ini adalah sikap kaum-kaum mereka yang mendustakan dan berdusta. Jadi sikap para nabi tentang dakwah tauhid adalah menjalankannya. Mulai tadi Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW, semua mereka berdakwah kepada tauhid. Dan sikap kaum-kaum mereka juga sama, menentang, memusuhi dan memerangi. Rabi'an yang keempat, wa fi asrinal hadir, dan di zaman kita saat ini, hinama yad'ul muslimu ikhwanahu ilal akhlaqi was sidqi wal amanah. Ketika seorang muslim mengajak kepada saudaranya untuk berakhlak yang baik, untuk jujur dan amanah, la tajidu mu'aridan lah, maka engkau jumpai tidak ada orang yang menentangnya. Ya, jadi kalau mau dakwah yang aman, ya dakwah kepada akhlak, jujur dan amanah. Ini bukan berarti seruan ini tidak penting. Bukan berarti kita jangan berdakwah kepada akhlak, kejujuran dan amanah. Tetapi kalau kita bandingkan tema-tema dakwah semacam ini, nyaris tidak ada penentangan. Ya. Fa idza qama yad'u ila tauhid, tetapi ketika ada seseorang yang menyeru kepada tauhid, alladzi da'at ilaihi ar-rusulu, yang diseru oleh para rasul, wa huwa du'a illahi wahdah, yaitu berdoa hanya kepada Allah semata, wa adamu du'ai man siwah, dan tidak berdoa kepada selainnya, selain Allah, minal anbiya'i wal awliya, dari kalangan para nabi dan wali. Mengajak umat untuk tidak berdoa kepada nabi dan wali, alladzina hum ibadullah, yang mereka merupakan hamba-hamba Allah. Qaman nasu yu'aridunahu, maka bangkitlah manusia, masyarakat untuk menentangnya. Wa yattahimunahu bituhamin kadzibah, dan menjulukinya, menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan dusta. Wa yaquluna anhu wahabi, lalu mereka menjulukinya dengan wahabi. Tujuannya liyasuddun nasa an da'watihi, agar menjauhkan manusia dari dakwahnya. Ya, jadi beda tuduhan tapi sama tujuannya. Tuduhannya beda. Kalau dulu Nabi dituduh dengan pendusta, penyihir. Kalau sekarang yang paling laris ya jualan Wahabi. Itu paling laris sementara ini. Laris untuk apa? Menjauhkan manusia dari dakwah tauhid. Ya. Sampai pada, nah ini perhatikan, ini hal yang cukup apa istilahnya ya, menggelikan. Wa idza ja'ahum bi ayatin fiha tauhidun, ketika seorang dai datang dengan membawa ayat yang di dalamnya terdapat tauhid, qala qailuhum, maka mereka akan mengatakan hadhihi ayatun wahabiyah, ini ayatnya Wahabi.
Ya. Apa yang dibacakan? Yang dibacakan adalah menyembah hanya kepada Allah. Ya, tidak boleh menjadikan perantara untuk meminta kepada Allah. Meyakini bahwasanya orang yang mati tidak mendengar orang yang masih hidup. Oh, ini ayatnya Wahabi nih. Ya. Innaka la tusmi'us summat du'a. Innaka lan tusmi'ul mauta. Ya, engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Tidak bisa mendengar, orang yang sudah mati tidak bisa mendengar doa. Maka mereka mengatakan ini ayatnya Wahabi. Ya. Jadi ayat-ayat yang kita bahas sudah dicap oleh mereka, jangan dengarkan, itu ayatnya Wahabi. Nah, seperti itu. Wa idza ja'ahum bihadits, ketika datang kepada mereka dengan membawa hadis, wa idza sta'anta fasta'in billah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau yang saat itu masih kecil. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, memohon, maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau meminta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Qala ba'dhum, sebagian masyarakat mengatakan hada haditsun Wahabi, ini hadisnya Wahabi. Ya. Demikian pula kalau ada seorang penceramah memulai ceramahnya dengan innal hamdalillah, ya, baru innal hamdalillah, oh ini muqaddimahnya Wahabi. Ya. Belum lagi kalau membaca fa inna khairal hadisi kitabullah, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan adalah yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena setiap kebid'ahan itu sesat, dan setiap kesesatan, setiap yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap sesat tempatnya di neraka. Oh, ini hadisnya Wahabi. Jadi kalau ada ustadz memulai khutbah kajian dengan innal hamdalillah dan diakhiri muqaddimanya dengan kullu bid'atin dhalalah, maka itu ustadz Wahabi. Ya. Ya paling gampang memang. Ya. Nanti ketika umat itu bertanya apa itu Wahabi, ya, gampang saja. Kelompok baru dalam Islam, mazhab baru dalam Islam. Nah, ini membuat mereka lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau mereka sebutkan tuduhan-tuduhan yang keji. Wahabi itu orang yang tidak membolehkan sholawat. Wahabi itu orang yang tidak mencintai Rasul. Wahabi itu orang yang tidak mencintai wali, ya. Tidak mencintai wali. Nah, ini, oh, berarti mereka itu sesat. Suka mengkafirkan, ya. Nah, ini. Jadi mudah sekali di zaman sekarang orang berusaha menjauhkan masyarakat dari jalan Allah dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Wa idza wada'al musalli yadayhi ala sadri, ketika seseorang yang salat meletakkan tangannya di dadanya, au harraka isba'ahu, atau menggerak-gerakkan jarinya fit tasyahhudi, ketika tasyahud,
kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala nasu anhu wahabi, maka manusia akan berkata ini salatnya Wahabi. Meskipun kita harus adil di sini ya, dalam masalah ini memang ada perbedaan pandangan di kalangan para ulama ya, meletakkan tangan di dada, karena ada yang tidak meletakkan. Kemudian ketika tasyahud menggerak-gerakkan jari, ada yang tidak menggerakkan ya. Kemudian ketika bangkit dari ruku ada yang menggenggam, ada yang telapak tangan. Ini hal yang ma'ruf ya, dikenal di kalangan para ulama adanya perbedaan pendapat di sana. Tapi kalau sudah melabeli amalan tertentu yang di situ ada panutannya, jadi para ulama, kita katakanlah seseorang itu sholat dengan model seperti ini yang mungkin dianggap aneh oleh sebagian kaum muslimin, tapi sebenarnya ini ada panutannya, ada imamnya bahasa kita. Jadi ada imam yang memang berpendapat kalau tasyahud itu menggerakkan jari ya, kalau duduk itu kalau sholat itu bersedekap, meletakkan tangan di dada ya. Kemudian kalau bangkit dari sujud itu ada riwayat yang menggenggam. Kemudian kalau sholat melirihkan bismillah ya, ini semua ada imamnya. Tapi memang kita akui di sebagian kalangan pokoknya kalau sholatnya itu nggak sama dengan masyarakat secara umum, itu dituduh dengan sholatnya Wahabi. Dikit-dikit apa Wahabi ya, celana cingkrang, ya ini celananya Wahabi. Nah ini ya, fa asbahal Wahabi ramzan lil muwahhidil ladzi yad'u rabbahu wahdah, sehingga jadilah julukan Wahabi ini sebagai simbol bagi orang yang bertauhid, yang menyeru kepada Tuhannya semata, yang berdoa kepada Tuhannya semata, wa yattabi'u sunnata nabiyhi, dan mengikuti sunnah nabinya. Meskipun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga mengakui adanya julukan Wahabi ini ternyata juga mengenai sebagian saudara-saudara kita yang juga sama sekali nggak tahu apa itu Wahabi. Karena yang namanya penampilan, katakanlah seperti celana cingkrang, itu ya nggak semuanya apa mereka yang berdakwah kepada tauhid ya. Tidak semuanya mendakwakan sunnah. Bahkan di antara kelompok yang menyimpang juga kadang penampilannya sama seperti kita. Yang dilihat itu apa pemikirannya, yang dilihat itu apa yang menjadi pendapatnya di dalam masalah agama. Jadi menilai seseorang dari penampilan ini hal yang tidak benar, meskipun memang itu yang paling mudah. Kalau mau lihat orang itu penampilan seperti apa, oh seperti ini, ini Wahabi. Meskipun nanti pada akhirnya bukan Wahabi, tapi yang penting Wahabi dulu lah ya, yang penting Wahabi dulu, karena bukan seperti manusia secara umum, bukan seperti masyarakat secara umum. Tapi lucunya sudah menyerupai penampilan manusia secara umum, masyarakat secara umum. Tapi kalau sudah khutbahnya innal hamdalillah, oh ini Ustadz Wahabi. Ya. Jadi mereka menilai pertama penampilan dulu. Wah, ini penampilannya Wahabi sudah. Ah ini pakai peci hitam. Wah. Batik sarungan. Innal hamdalillah, bodoh ai Wahabi. Ya. Jadi dari penampilan dulu mereka nilai, setelah penampilan ternyata khutbahnya innal hamdalillah, wah ini
Gak lulus ini. Ya. Maunya apa? Maunya sama seperti mereka, baru tidak Wahabi. Maunya yaitu sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, baru bukan Wahabi. Padahal sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian makna Wahabi, dan sekarang beliau mempertegas lagi. Khamisan yang kelima, sebentar. 6. Wal Wahabi, padahal Wahabi itu dari segi bahasa Arab ini sering kita ulang ya agar kita semakin paham. Mansubun lil Wahhab, itu dinisbatkan kepada Al-Wahhab, dan Al-Wahhab itu ismun min asma'illah, di antara nama Allah. Ya. Nama-nama Allah mereka kenal, Asmaul Husna, ya kan? Dan mereka kalau hafal Asmaul Husna, setahu saya pasti mereka juga akan menyebut Al-Wahhab di antara nama Allah. Jadi Wahabi itu pengikut Al-Wahhab, dan Al-Wahhab sendiri Allah. Itu yang benar. Yang benar dalam artian kalau kita tinjau kata di dalam bahasa Arab, Wahabi itu disandarkan kepada Al-Wahhab. Jadi Wahabi itu pengikutnya Al-Wahhab. Nah, Al-Wahhab sendiri ternyata salah satu dari nama Allah. Jadilah Wahabi harusnya pengikut Allah. Alladzi wahaba lahu tauhid. Nama Allah Al-Wahhab itu mengandung makna yang telah menganugerahkan tauhid. Wa huwa akbaru ni'matin minallahi 'alal muwahhidin. Dan ini adalah nikmat terbesar dari Allah kepada ahli tauhid. Ya. Jadi kalau sebenarnya yang dimaksud dengan Wahabi itu benar-benar pengikut Allah, ya kita justru merasa terhormat. Tetapi masalahnya mereka menjuluki kita dengan Wahabi bukan dengan makna yang benar. Yang mereka maksud Wahabi itu adalah pengikutnya siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab. Kenapa mereka tidak memakai nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Harusnya kalau mereka mau jujur, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab itu julukannya Muhammadi. Kalau mau ditambah ya, Muhammadiyah. Pengikutnya Nabi Muhammad. Terlalu bagus kata mereka. Orang-orang kok ngene Muhammadi, pengikut Nabi Muhammad. Wah, justru mereka akan masyarakat akan tertarik kalau kita menjuluki orang-orang yang mendakwakan kepada tauhid. Kalau kita gelari dengan Muhammadi atau Muhammadiyah, justru masyarakat akan tertarik karena pengikut Nabi Muhammad. Karena namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ya Muhammad, seperti nama Nabi kita Muhammad SAW. Makanya mereka pakai yang belakang bin Abdul Wahhab. Ya. Nama bapaknya Syekh Muhammad itu adalah Abdul Wahhab. Dan subhanallah ya, ini mungkin diantara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nama dari ulama yang mendakwakan kepada tauhid yang kita kenal, yang kita baca kitabnya dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Coba namanya siapa gitu, ya akhirnya orang-orang akan melabeli para pengikut
beliau ini dengan namanya, tapi Allah dengan hikmahnya menetapkan bahwa nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah nama Nabi kita, dan nama ayahnya adalah Abdul Wahab, hambanya Allah Al-Wahhab. Jadi nggak ada celah bagi mereka untuk memburukkan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cuman dibandingkan Muhammadi dengan Wahabi, kayaknya orang-orang lebih gampang ditipu Wahabi deh. Itu kan orang awam, ya. Jadi orang awam dengan nama Wahabi dengan Muhammadi kira-kira lebih tertarik mana? Maksudnya lebih menjauh yang mana? Muhammadi atau Wahabi? Muhammadi Nabi Muhammad loh. Wahabi sopo iki? Padahal itu nama Allah. Tapi karena minimnya ilmu umat ini, jadi nama Allah Al-Wahhab mereka tidak tahu. Yang penting nama ini terdengar asing, kan gitu. Makanya kalau ada nama yang semakin asing, mereka semakin suka, akan dijadikan sebagai nama kelompok. Tapi ternyata nama Syekh Muhammad Al-Wahhab Muhammad dan nama ayahnya Abdul Wahab. Nah, ini kita mau ngikut yang mana, mau menyematkan yang mana? Yang mending Wahabi sajalah. Dan terbukti masyarakat kita kebanyakan nggak tahu kalau Wahab itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Dan secara bahasa salah menisbatkan nama Allah Al-Wahhab dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jelas keliru. Jadi Wahab atau Wahabi itu makna yang benar adalah pengikutnya Allah Al-Wahhab. Taib. Khamisan yang kelima. Nah, ini nasihat untuk kita dan siapapun yang mendakwahkan tauhid. Ala du'ati tauhid an yasbiru wa yata'assu atau wa yata'assau bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi qala lahu rabbuh. Kepada para pendakwah tauhid, hendaknya mereka bersabar dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Tuhannya berkata kepada beliau, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila, dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-10. Dan bersabarlah engkau wahai Muhammad atas apa yang mereka ucapkan, dan tinggalkanlah mereka dengan meninggalkan yang baik. Ayat ini diturunkan di awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Seakan-akan Allah berpesan, dengan tugasmu ini menjadi penyeru tauhid, maka engkau akan mendengarkan berbagai macam ucapan-ucapan yang tidak enak untuk didengar telinga. Sabaro, bersabarlah, tinggalkan mereka. Nah, ini juga relevan untuk kita yang berusaha untuk mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya, jangan kita hanya mengikuti jejak beliau di dalam berdakwah, tetapi kita tidak mengikuti jejak beliau di dalam merespon tuduhan dan celaan. Beliau di dalam berdakwah kepada tauhid, di dalam merespon tuduhan dan celaan sabar. Nah, kita jangan hanya mengikuti metode dakwah beliau saja, dakwah kepada tauhid, tapi begitu dicela, dihina, dihujat, kita marah. Siapa kita? Lebih mulia mana kita dengan Rasulullah SAW? Kecuali beliau yang dicela, ini kita wajib untuk marah. Tapi kalau diri kita yang dicela, disebut sebagai Wahabi, anak ingusan, baru kemarin sore, ya, maka kita tiru Rasulullah SAW. Wasbir ala ma yaqulun, bersabarlah atas ucapan mereka. Jadi berdakwah kepada tauhid bukan hanya siap menyampaikan materi tauhid, tapi juga harus siap mendengarkan omongan-omongan yang enggak enak. Ya,
harus siap mendengarkan tuduhan-tuduhan yang keji. Di dalam surat Al-Insan ayat ke-24 Allah juga berfirman, wasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman au kafura, dan bersabarlah terhadap hukum dari Tuhanmu hai Muhammad. Bersabarlah atas ketetapan Allah yang menjadikan mereka ini memusuhimu, dan janganlah engkau mentaati di antara mereka yang berdosa atau yang kafir. Ya, jadi sabar itu di antara bentuk cara meneladani Nabi SAW di dalam berdakwah. Dan silahkan kita membuka catatan sejarah selama beliau berdakwah, ketika beliau yang dituduh, dihina, dicela, beliau tidak pernah marah, beliau tidak pernah membalas. Nah ini harus kita apa? Harus kita teladani, ya. Kemudian yang terakhir, sadisan, yang keenam, alal muslimin, dan kepada kaum muslimin. Nah, barangkali ini sampai kepada kaum muslimin, ya. Pembahasan kita ini an yaqbalu da'wat tauhid, hendaknya mereka menerima dakwah tauhid. Wa yuhibbu du'atahu, dan mencintai para da'inya, para penyerunya. Lianna tauhid da'watur rusuli 'ammatan, karena dakwah tauhid adalah dakwahnya para rasul seluruhnya. Jadi sudah kita sampaikan ayatnya, apa seruan para rasul kepada kaumnya, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, beribadahlah kalian kepada Allah, tidak ada Tuhan, ya, bagi kalian yang disembah selain Allah. Wa da'watu rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dakwah tauhid ini juga dakwahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang benar Nabi sallallahu alaihi wasallam juga diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Tidak kita pungkiri pentingnya akhlak juga harus kita perhatikan. Tetapi kalau kita mau jujur, justru dakwah beliau yang paling utama adalah tauhid. Adapun akhlak mulia itu untuk menyempurnakan dakwah tauhid. Ya. Jadi penunjang dakwah tauhid itu seorang dai hendaknya memiliki akhlak yang mulia seperti Nabi kita Muhammad SAW. Tadi sudah kita sebutkan sabar, pemaaf, ya, dermawan, tidak dendam, amanah, jujur. Ini adalah akhlak-akhlak mulia yang semakin menunjang pribadi Nabi SAW untuk berdakwah kepada tauhid. Nah, faman ahabba ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahabba da'wat at-tauhid, maka siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jujur, maka dia mencintai dakwah tauhid. Wa man abghadha at-tauhida faqad abghadha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang membenci tauhid, maka sesungguhnya dia telah membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hakikatnya. Artinya apa? Secara logika memang demikian. Orang yang membenci tauhid, maka sebenarnya dia itu membenci Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi menurut pengakuan mereka, justru mereka ini mencintai Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasul. Dalam hal ini memang kita tidak berbicara niat, ya. Cuman niat saja tidak cukup di dalam menilai benar tidaknya seseorang. Niat memang memiliki peranan penting, tapi kalau caranya salah ya juga salah. Orang niatnya sedekah baik tapi dengan jalan mencuri,
maka jadinya tidak baik. Ya, demikian pula orang mencintai Rasul tapi caranya memuji beliau secara berlebihan, mengangkat derajat beliau sampai pada tingkatan Tuhan. Ini juga tidak baik. Mencintai Rasulullah SAW tetapi dengan cara yang tidak beliau ridhoi, ini juga tidak baik. Maka dari itu yang kita lihat itu hakikatnya. Kalau orang itu mencintai tauhid, sudah pasti dia mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang membenci tauhid, maka hakikatnya dia membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara pengakuan bisa jadi mereka orang yang paling merasa mencintai Rasul, sampai nangis mungkin mereka itu saking cinta dengan Rasul, tapi caranya salah. Maka yang kita lihat hakikatnya, bukan apa yang ada di penglihatan kita. Oh, karena mereka nangis itu ikhlas. Iya, ikhlas mungkin, tapi kalau caranya salah, tidak sesuai dengan tuntunan. Makanya sering kita sampaikan, ungkapan yang penting kan niatnya itu tidak sepenuhnya benar. Wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi ia tidak mendapatkannya gara-gara caranya salah. Maka dari itu di antara hal yang menjadi prinsip dakwah salaf, dakwah tauhid, bahwasanya amalan itu tidak akan diterima apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, niatnya ikhlas, dan yang kedua, ittiba sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu gagal, maka amalan itu tidak diterima. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala, bab yang ke-13. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, kita akhiri, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.